Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di kota Serang. Tujuan gue kesini adalah khusus buat menemui seseorang yang menurut gue sangat spesial. Cie, lu pengen tahu kan? Jadi orang ini bisa dibilang beliau mendedikasikan hidupnya sekarang untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dalam arti medis maupun non medis. Dan luar biasanya hal itu barusan gue praktekkan ke diri gue sendiri dan berhasil bro. Yang tadinya gue pertak-pertak, langsung alhamdulillah dalam hitungan menit. Ya mudah-mudahan apa yang gue sampaikan hari ini tuh kalau apa ya bisa buat sebagai referensi juga. Yang mungkin kalau yang punya ibaratnya orang yang di Jakarta mungkin kalau yang di Jawa Timur mungkin ada yang di Jawa Timur, tapi kalau yang di Jakarta bisa ke Serang, bisa langsung datang ke sini karena ini salah satu yang gue bisa bilang narasumber yang gue referensikan untuk kalian datang dan berobat. Dan jangan takut masalah macam-macam, beliau orang yang sangat ikhlas, oke? Langsung aja gue perkenalkan dengan abang siapa ini? Toto bang. Abang Toto. Iya. Sehat bang Toto? Alhamdulillah sehat. Aduh. Langsung jaim. Karena nggak terbiasa kali bang ya. Iya. Masih kaget lampu ya? Kaget lampu. Nah bang Toto, ini saya menarik nih, karena saya juga datang sini kan, saya dengar dari beberapa rekan juga bahwasannya abang nih bisa dibilang mengobati, bahkan berhasil mengobati yang sudah apa ya bisa dibilang kronis bang, yang mungkin Insya Allah. Rumah sakit pun yang saya dengar tuh sudah angkat tangan pas datang ke sini atas izin Allah ya, bisa dibilang abang bisa sembuhkan itu bang. Nah itu abang sudah praktek ini dari tahun berapa bang? 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun? 14 tahun yang lalu. Ya bukan keinginan, tapi nggak tahu tiba-tiba saya ada di dunia itu gitu. Seperti itu. Jadi ya berbagai macam orang yang datang ya dengan penyakit yang berbeda itu aja. Berbeda-beda mulai dari yang medis maupun non medis bang ya? Insya Allah, insya Allah. Kali ini, tim Jelajah Malam berada di kota Banten untuk mencari kisah-kisah misteri. Dan kebetulan kami diperkenalkan dengan seorang ahli pengobatan alternatif, yaitu Bang Toto. Di sini, Bang Toto akan berbagi kisah-kisah menariknya tentang pengobatan medis maupun non-medis. Kisah Bang Toto berawal dari pertemuannya dengan seorang pria yang terluka sangat parah, namun dapat menyembuhkan lukanya sendiri hanya dengan air. Ketertarikannya untuk mempelajari ilmu spiritual pun muncul. Namun ada syarat berat yang harus dia lakukan, yaitu mengambil kain kafan dari dalam kuburan wanita yang masih perawan. Sebuah syarat yang tidak hanya berat secara fisik, tapi juga penuh risiko. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita dengarkan langsung cerita dari Bang Toto. Jadi berawal dari mungkin masa-masa remaja saya ya bang. Remaja saya ketika itu saya, ya namanya remaja kan. Tahun berapa tuh bang? Berapa ya? 1900 berapa lah gitu kan. Lupa saya. Saya kan biasanya kan karena rumah itu kan dekat dengan rumah sakit bang ya. Ada kabar katanya ada kecelakaan di mana banyak makan korban. Pada waktu itu bis yang ditumpangi itu bis pabrik. Bis pabrik terjungkal di satu tempat dan ya karena itu banyak yang luka dan yang lain-lain seperti itu. Nah saya ngedenger, akhirnya saya ikut melihat. Nah saya melihat seseorang yang harusnya pada waktu itu ditangani langsung karena kan kepalanya pecah, retak banget. Cuman anehnya saya ingin nolong dia tapi memang tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya sempat marah. Suster, kata saya, ini kasihan. Ini orang nih, ini kepalanya bla 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 gitu kan. Kata dia cuma ngomong saya, "Bang, tolong beliin saya air." Saya keluar, saya beli air. Akhirnya saya kasih air. Pikir saya mau diminum kan. Nggak taunya dia ditempelin lah ke kepalanya, diusapin dan kepalanya itu langsung rapot bang, dan tidak terjadi luka di kepalanya itu. Hah? Iya, saya juga kaget kan. Kata saya kok. Nah cuman kaki-kakinya itu pada patah, kaki-kakinya. Dia minta tolong ke saya, "Bang, bisa nggak saya antar saya pulang?" Kata saya,
pulang kemana? Ke rumah. Cuman rumahnya jauh ya, beda kota dengan saya. Akhirnya kata dia, udah saya tanggung. Pokoknya saya nyampe rumah. Akhirnya saya cari mobil tuh. Ya udah, nyampe lah saya pakai mobil itu. Memang dibayarin sama dia kan. Akhirnya mobil pulang saya suruh nginep karena orang tuanya atau keluarganya ngerasa itu ditolongin sama saya. Nyampe ke rumah dia itu ya cuman dipegang-pegang doang sama dia dan kakinya langsung sembuh. Si orang itu. Yang Jadi kakinya patah. Yang kakinya patah dipegang sama orang tuanya, sama kakaknya ya. Kakaknya. Itu sembuh. Saya juga kaget kok ini orang sakti gitu. Saya agak tertarik itu Bang dengan kok hebat nih. Karena seumur hidup saya baru nemuin Ngelihat sendiri. Dan ada tawaran dia, kata dia jangan pulang di sini aja semalaman. Ibu ini ngerasa hutang budi, bla 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 kata dia. Ya akhirnya saya tidurlah di situ. Setelah tidur di situ, ternyata kakaknya itu adalah seorang yang ngobatin orang-orang gitu. Seperti itu. Banyak pada waktu itu yang datang ke situ. Nah akhirnya ketertarikan saya mulai, saya pengen bisa nih gitu kan. Akhirnya saya menawarkan diri, boleh nggak? Ya udah kata dia. Kebenaran nanti malam ini kan malam Jumat. Ini ada mayat yang 41 hari mayat. Itu masih perawan kata dia. Nanti kamu mau nggak? Kalau kamu mau ya udah sekalian. Ya akhirnya. Maksudnya mau gimana nih Bang? Ini ada mayat, sorry saya potong. Mayat ini sudah dikubur. Iya, selama 41 hari. Selama 41 hari dan ini mayat perempuan masih perawan. Iya. Oke. Si bapak itu tuh saya juga kan nggak paham. Lalu tugas saya apa? Ya katanya pengen bisa. Ya udah coba nanti malam kamu ikuti saran saya. Iya. Nah Isa itu saya kayak dimandiin gitu Bang. Saya dimandiin. Dikasih air juga udah banyak bunga-bunga. Saya dimandiin, diajanin sama dia. Setelah itu pakai azan juga? Iya, jadi kayak orang mati aja. Cuman di dalam hati saya ini saya diapain gitu. Cuman karena udah tanggung ya udahlah, oke. Ikutin aja. Dah akhirnya seperti itu. Nah 11:30 itu saya dikasih tunjuk sama dia. Kamu jalan aja lurus, kamu nggak boleh nengok ke belakang, kamu nggak boleh doa-doa apapun. Nanti ada makam namanya ini. Nah, lalu nanti kamu keduk dengan tangan. Digali pakai tangan. Pakai tangan? Iya. Kata saya, mana bisa gali pakai tangan kan udah 41 kan. Keras. Keras lah. Iya. Udah, kamu jangan ini, ikuti aja. Ya saya ngikutin Bang. Nah, cuman saya dikasih wadah ketupat tuh. Ketupat kosong. Saya diikat di sini. Akhirnya, ya udahlah gitu. Sumpah Bang, demi Allah takut saya Bang. Cuman karena ayolah gitu kan. Nah, akhirnya saya berangkat lah. Di tengah jalan berangkat itu tiba-tiba anjing banyak yang ngegonggong Bang ke saya, tapi dia nggak ngegigit. Cuman saya jalan itu diikutin sama anjing. Gitu. Kata saya, cuman lari lagi kalau saya nengok tuh, maksudnya bukan nengok ya. Saya ngeliat anjing tuh anjingnya lari lagi. Nanti kalau saya jalan ngikutin lagi. Sampailah saya ke makam itu Bang. Kata saya kan ada namanya tuh. Kan makam di kampung mas suka dikasih papan tuh ya. Dikasih nama tuh ini. Kata saya ini nih. Terus kan karena perintah dia itu supaya saya itu ngeduk gitu kan. Ya udah saya keduk gitu kan. Saya keduk dipanggil nama si itunya. Begitu. Sambil manggil namanya? Sambil dipanggil namanya. Abang ngeduk, misalnya namanya, iya. Namanya anggaplah Siti gitu. Ya, Siti. Ya, Nyai pada waktu Nyai ini gitu ya. Nyai ini saya keduk tuh. Tapi anehnya itu kok tangan saya itu bisa si tanahnya itu Bang. Si tanahnya itu gampang banget gitu. Udah rada dalam segini lah Bang. Di keduk sama saya itu tiba-tiba ada tangan yang mau nyekek saya. Mau nyekek. Saya refleks Bang. Jadi dia kena kupat yang kosong tadi, saya ngambil tangan dia gitu. Kan dia kan pakai baju kan, pakai kain kafan. Nah, kain kafan itu saya ambil gitu. Nah, setelah kain kafan itu kan si itunya kan turun lagi, si mayatnya itu tangannya itu kan turun lagi ke tanah kan. Berarti kain kafannya robek? Robek, saya ambil kain kafannya. Udah saya ambil kain kafan. Ya udah kan udah berhasil nih. Dan memang tujuannya itu
Untuk ngambil kain kafan itu? Kain kafan itu. Jadi akhirnya saya pulang, oh ya Allah, pulang itu Bang kayak ratusan kilo Bang. Karena saking takutnya kali ya. Udah kan nggak boleh baca apa-apa. Nggak boleh baca apa-apa, ya udah nggak boleh nengok. Akhirnya saya jalan-jalan nyampe ke rumah dia, terus saya dimandiin lagi. Saya dimandiin lagi, saya istirahat, dikasih makan, nah udah dimandiin lagi, ya udah saya tidur kan. Besoknya ketika besok kan dia banyak tamu, dia cuma ngomong begini, jangan pulang dulu. Oh ya udah, saya nggak pulang, ngikutin dia ini. Setelah itu, saya dikasih kainnya itu Bang. Saya dikasih ini kain buat kamu pegang, tapi kalau kamu mau manggil nama yang kemarin, kamu kasih menyan ya, bakarin menyan, karena katanya menyan ini bisa manggil dia, katanya. Kalau saya kan, alah gitu kan, udah saya pulang. Di hari tertentu itu, di malam Selasa, kan saya lupa Bang, saya lupa nggak ngasih. Itu badan berat dan saya ngerasa panas dingin Bang. Kan saya berdua dengan temen tuh, teman saya nyamper ke saya, gua panas dingin ya, nggak tahu kata gua. Begitu saya ingat, oh kata saya harus dikasih. Nah akhirnya, ya dibakarin menyan itu enak badan Bang. Cuman saya pengen nyoba Bang ya. Manfaatnya apa nih kata omongan yang nolong saya itu. Lo bisa perintah dia apa aja kata dia. Saya buktikan. Saya merintah ini, ternyata bener gitu. Perintah apa itu Bang? Pada waktu itu, akhirnya saya jadi rada-rada nakal ya. Jadi misalnya cewek, kan ada nih teman saya pengen cewek ini, coba buktiin kata dia. Gue pengen sama si itu tuh, tapi si itu nggak mau ke gua. Lo bisa nggak gitu kan? Ayo, saya bakarin, saya sebut nama si cewek itu, datang. Jadi sadar nggak sadar dia datang dan ya bisa ngobrol gitu. Nggak tahu ya ngobrol. Cewek ini datang, cewek yang disukain. Datang karena kan dipanggil. Saya lewat yang tadi itu, datang dia. Kata saya kok ini datang, saya aja aneh. Kata saya, akhirnya saya tergiur tuh. Akhirnya saya pergi ke kota lain untuk nyari, taruhlah nyari jajan lah gitu ya di kota. Saya dapat uang banyak Bang, ngerjain yang kayak gitu. Jadi ya udahlah seperti itu. Tapi Allah berkata lain bahwa saya mungkin tidak disetujui di bidang itu. Suatu ketika entah bagaimana ceritanya, saya ikut pengajian di daerah pesantrenan. Saya ikut pengajian. Badan saya menggigil berat. Nah, yang mimpin pesantrennya itu nemuin saya. Dan dia ngebaca saya, kamu dulunya bla bla bla. Iya kata saya. Ya ketahuan sama dia Bang. Ketahuan sama dia. Udah jangan ini lagi, yang udah. Ya kata saya juga udah lepas sama saya Bang. Dan itu ngeganggu kehidupan saya Bang. Ganggunya gimana tuh? Ya kalau misalnya saya harus, maaf ya, saya harus ngebakar itu setiap hari ini dan hari itu. Itu ngeganggu banget buat saya. Dan kan manusia mah selalu ada mungkin hidayah atau maunah atau apa, sehingga saya udah males dengan itu Bang. Pada suatu itu saya udah ninggalin itu, tiba-tiba saya terjadi sesuatu yang di luar kehendak saya kesurupan Bang. Dan saya ditagih, karena saya kan nggak melakukan ritual itu lagi. Karena ibu saya juga nggak setuju saya berperan mau bakar ini. Ibu saya kan tahu Bang, dan ibu mah nggak ridho kamu kayak begini ini, dapat uangnya juga nggak mau ibu mah gitu. Akhirnya saya berpikir iya ya, nah udah saya buang Bang. Itu ngancem-ngancem saya aja sampai saya ya katanya saya mau diambil nyawanya. Ngancemnya bentuknya gimana tuh Bang? Jadi saya sering kesurupan Bang. Sering kesurupan. Akhirnya ya itu yang punya pesantrenan itu yang ngobatin saya seperti itu, dan saya dialihkan ya udah kamu ngaji, sholat, gini-gini. Ya udah saya ikutin dia Bang. Saya dikasih kegiatan ya udah ngaji gitu. Ngaji yang tadinya saya nggak bisa ngaji sampai bisanya Bang. Berarti kan prosesnya lama tuh. Iya. Jadi ya udah mereka udah nggak datang lagi ke saya, dan saya akhirnya ngaji gitu. Maaf saya potong. Kainnya itu akhirnya Abang kemanain? Saya buang Bang. Dibuang ke kali, ke sungai yang jalan. Iya, saya buang. Teman saya juga dibuang, orang ibunya juga marah.
Ya karena kan ketidaktahuan ya. Akhirnya ibunya marah, ibu saya juga marah. Ya akhirnya seperti itu dilarung ke kali. Ya udah gitu. Ya itu mulai dari situ saya sering kesurupan, sering lagi tidur diangkat-angkat bang kaki saya bang. Kadang lampu tiba-tiba lampu itu pecah sendiri, tak saya bangun lagi. Kalau saya minta tolong kan, ya Allah, saya tidur sama ibu bang, saya bang. Saking takutnya. Digangguin iya. Udah, akhirnya ibu udah ngaji, kata ibu ngaji. Lama-lama hilang, udah nggak ini lagi. Lama-lama hilang ya karena saya ketemu orang yang punya pesantrenan itu. Akhirnya nggak tahu bagaimana ceritanya, ya saya nggak tahu tuh bang ada orang yang minta tolong ke saya, minta tolong. Itu awal-awalnya ngobatin tuh itu. Seperti itu, minta tolong ke saya, minta tolong. Nah itu sampai sekarang ya alhamdulillah. Jadi saya bukan keinginan, malah ya sekarang ya tadi itu bang, saya bisa memberikan sedikit sedekah ke yatim, ke apa. Ya itu dari apa yang saya ngobatin secara itu, misalnya yang diabetes, yang stroke, yang bla 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 gitu. Nah, ini pertanyaan saya gini bang. Tadi dari yang pertama yang guru yang menurut saya itu kurang baik lah yang tadi itu. Setelah abang meninggalkan itu, apakah dia sikapnya ke abang tuh seperti apa? Apa coba manggil abang lagi untuk ke dia lagi atau gimana? Iya, dia manggil saya. Tapi dia fair orangnya. Artinya lu masih nggak? Kata saya enggak. Ya udah kalau enggak, kata dia. Oh gitu. Iya, ya udah kalau enggak apa-apa. Ya udah saya enggak. Ya saya ceritakan karena kejadian saya bla bla bla. Ya dia mengakui memang begitu. Resikonya seperti itu. Kata saya udahan ya boleh nggak? Iya, kata dia nggak apa-apa. Oh, kalau memang kamu menemukan jalan yang lain nggak apa-apa. Gitu, di sini kan bisa dibilang orang ini kan abang bilang dia kakaknya pun bisa nyembuhin dan segala macam. Artinya metode penyembuhannya mereka ini sama sekali berbeda dengan cara yang mungkin memintanya ke sesuatu yang lain. Iya, tapi gini ya bang, saya juga bingungnya gini. Jadi kayak suatu ketika saya masuk kamar dia kan, itu kamarnya tuh kayak yang di film-film bang. Jadi pakai kain hitam, jadi nanti dikasih seruangan itu dikasih kain hitam, terus banyak wangi-wangian, bahkan ada batu ini, batu itu, batu ini. Barang-barang klinik lah. Ya saya pernah kan karena saya sudah dekat dengan dia. Saya pengen tahu dong cara kerjanya gitu kan. Pada waktu itu dia ada kasus pengen mungkin melet atau apa ya. Jadi di situ tuh karena saya nggak tahu kan, di situ tuh ada keris, ada batu, ada dugan, ada telur. Terus saya tanya kan, ini buat apa? Udah kamu diem aja, kata dia. Nah ada foto bang, ada foto yang terpampang tuh. Berarti orderan orang ini berarti. Oke. Ada target yang dia simpan. Nah si keris itu dibakarin menyan itu, bakarin. Terus si batu itu anehnya tuh batu tuh bisa kayak berkedip-kedip gitu. Nah kata dia ini udah mulai nih. Nah si keris itu akhirnya seret gitu kan, terus nembak ke foto itu si kerisnya. Kerisnya kecil bang, cep nembak. Udah enggak ini, terus dia mental sendiri masuk ke telur. Nah si telurnya itu kayak disedot gitu bang. Bunyi gitu. Oh ya? Saya juga, karena kan saya nggak tahu bang. Kata saya kok gini? Ya kata dia udah jangan banyak ngomong. Udah setelah itu, setelah minum kali ya, mungkin ini si telurnya udah dia pindah ke dugan itu. Nah di dugan itu dia nempel. Artinya dia mungkin minum atau apalah gitu. Setelah itu ya udah. Kata dia kalau udah nancep gitu, itu kena. Kata dia gitu. Oh kata saya, kan saya tidak mempelajari itu bang. Jadi cuman sekedar tahu aja. Kata dia udah jangan kamu ditawarin lah saya mau belajar enggak lah kata saya. Enggak karena itu kan kasihan bang. Maksudnya orang itu sampai ya kan? Iya, di luar kehendaknya kan. Iya seperti itu. Ya boleh orang percaya boleh tidak, tapi ini kan pengalaman saya ya. Iya betul. Jadi oh gini, ternyata orang yang mau ngerjain orang tuh seperti itu. Artinya bisa dibilang hal-hal seperti itu nggak mungkin mereka memintanya ke Allah dong. Artinya ke sesuatu yang lain. Mungkin, saya nggak paham sampai ke situ bang. Cuman yang saya tahu tuh si keris itu nembak ke foto aja. Itu aja. Jadi, tapi dia pakai peci loh bang. Iya, nggak jaminan sih bang. Iya, dia pakai peci. Dia pakai peci, dia ya baca-baca doa juga.
baca-baca dulu. Cuma ya medianya dia selalu pakai yang namanya wewangian. Itu jadi yang saya tahu ya, yang saya saksikan tuh selalu dengan wangi-wangian gitu. Jadi manggil ini ya pakai wangi-wangian, ini pakai wangi-wangian. Entah itu menyan, entah itu dupa, entah itu Iya, apa. seperti itu. Ya metodenya kan pasti nggak akan jauh-jauh dari itu kan yang. Iya, cuman saya anehnya nggak dikasih tertarik dengan hal itu gitu. Nggak tertarik sama sekali saya. Ya, kamu mau belajar nggak? Kamu harus enggak, kata saya enggak. Karena nggak mau lah bang, karena itu kan nyakitin orang lah. Ngancurin orang, nyakitin orang gitu. Dan dia itu terkenal di daerah sana itu bang. Sangat terkenal. Bahkan ketika dia, kan orangnya udah meninggal. Oke. Dia meninggal aja orang banyak yang seneng bang, banyak yang alhamdulillah dia meninggal itu karena banyak yang takut warga itu ke dia itu bang. Oh, ditakuti. Ditakuti bang, ditakutin sama warga itu, ditakutin banget, sangat ditakuti. Jadi kalau ada masalah apa tuh ya nggak mau lah punya masalah dengan dia, sekalipun warung punya utang gitu nggak mau nagih gitu. Iya, jadi ditakutin banget di daerah sana ya. Nggak usah disebut. Jadi ditakuti banget lah gitu. Seperti Itu. Wah, luar biasa. iya, itu pengalaman ya, Bang. Iya, Ya, iya. dan itu saya udah tinggalkan jauh lah. Saya nyari yang lebih manfaat. Nah ini bang, menarik nih buat saya. Ini saya pengen, kan abang ibaratnya sudah banyak menangani kasus penyakit-penyakit bang ya. Apakah kasus penyakit itu yang terlihat non medis itu pasti memang gangguan dari hal-hal yang aneh, atau mungkin ada penjelasan rasional nih dari pengalaman abang? Kadang-kadang gini, ada yang memang sesuatu yang dibikin non medis bang, sakit yang memang disengaja oleh non medis. Nah, tapi kalau saya, sekalipun itu non medis, biasanya saya simpan baik-baik. Karena kalau cerita non medis itu saya utarakan akan terjadi sesuatu yang kurang baik buat pasien ya. Artinya gini, oh ini sakitnya disebabkan dari sini. Bisa jadi fitnah. Tuh, saya selalu akan bersikap seperti itu. Jadi akan saya simpan, walaupun memang non medis, pasti saya katakan medis gitu. Karena tidak menimbulkan sesuatu yang terjadi di luar itu gitu. Karena akan banyak yang terjadi, seperti kisah ada seorang istri polisi tiba-tiba sakit dan memang itu non medis. Berhari-hari dia kumat di hari-hari tertentu, seperti kayak kayu aja. Jadi kayak kayu, dia kalau udah matanya begini ya nggak bisa nutup, selalu begini. Nah akhirnya saya obatin bla bla bla, dan ya saya bilangnya itu bahwa itu hanya saraf gitu, biar si ininya, suaminya tidak terlalu marah. Nah lalu nggak tahu bagaimana ketika diobatin si pasien ini ngomong bahwa saya dari ini gini dan sempat menyerang saya di depan suaminya. Jadi ketika saya obatin, dia kan si tubuhnya itu ngangkat bang. Jadi tubuhnya itu tubuhnya kan gemuk ya ibu-ibu, jadi sampai ngangkat, sampai mental ke saya. Jadi dia pamer kekuatan gitu ke saya. Dan si suaminya langsung naik pitam, dicari orangnya sama gitu kan. Nah itu pengalaman saya yang nggak mau diulang lagi lah gitu, karena itu kan menimbulkan fitnah. Seperti itu. Yang penting kan tujuannya pasien datang mau sembuh. Itu aja. Kalau datangnya dia sakit ya insya Allah tujuan saya ingin menyembuhkan aja gitu. Jadi nggak ada cerita bahwa ini gini, enggak. Jadi saya selalu simpan itu. Kayak gitu bang. Nah bang, saya pengen tanya ke abang, mungkin ada satu contoh kasus yang bisa kita jadikan pembelajaran ya. Bahwasannya yang mungkin pernah abang jalanin sendiri yang sepertinya itu seperti orang non medis atau maksudnya kayak orang ketempelan sesuatu, tapi ternyata itu bukan. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi edukasi bang. Pernah ada beberapa orang ya yang pada waktu itu dia menderita 13 tahun lamanya. Jadi ketika dia kalau memerlukan sesuatu yang
dianggapnya khusyuk, misalnya dia sholat atau dia zikir, itu pasti akan mengalami kayak seperti gangguan-gangguan gitu. Jadi warga sekitar menganggapnya dia nganggap itu non medis. Gangguannya seperti apa, Bang? Kayak ngamuk gitu. Setiap mau sholat ngamuk? Setiap sholat, bahkan beberapa orang tidak. Padahal orang tuanya itu kiai besar di situ ya. Oh gitu. Tapi dia tidak diperbolehkan karena kan mengganggu. Akhirnya dia boleh sholat di rumah, dan sholat di rumah pun ngamuk sama Bang. Jadi intinya ketika dia sholat atau sedang khusyuk itu pasti dia akan ngamuk. Nah itu akhirnya dia 13 tahun kemana-mana, entah berobat kemana-mana, itu Allah ngizinin ketemu saya. Bahkan orang tuanya menganggap bahwa itu adalah non medis dan tidak bisa disembuhkan. Nah suatu ketika saya berangkat dengan kawan sebagai saksi, bahkan disaksikan oleh keluarga dia bahwa dia ketakutan ke saya, Bang, karena nggak tahu di pikiran dia itu diapain gitu kan. Tapi setelah saya pegang bla bla bla, ada benjolan di bagian saraf otak yang memang benjol, sehingga dia yang membuat ngamuknya itu saraf otaknya ada beberapa bagian benturan-benturan. Ya saya tanya, akhirnya dia ingat bahwa dia pernah jatuh di motor dan terjadilah sumbatan di bagian otak. Nah itu saya obatin di bagian otaknya dan alhamdulillah sekarang sembuh. Alhamdulillah dia sekarang apalagi bulan puasa ini dia sering ngaji di masjid gitu. Dan cita-cita dia tercapai, sudah mau bisa sholat di masjid gitu. Jadi selama 13 tahun itu dia ya nangis pengen sholat di masjid seperti orang-orang gitu. 13 tahun dia setiap mau sholat itu ngamuk? Ngamuk, Bang, ngamuk. Jadi itu gimana tuh? Kenapa, penjelasan rasional kenapa dia mau ngamuk saat dia sholat? Karena gini, ketika sholat itu kan memerlukan sebuah kehusuan. Fokus. Okay. Seperti itu. Jadi kalau dia sholat sendiri atau ya kan ketika membacakan Al-Fatihah itu kan harus pakai tajwidnya, apanya, artinya membutuhkan kehusuan. Nah, di situ dia ketika husunya itu, ya itu yang membuat dia sakit gitu. Jadi kehusuannya itu yang membuat dia sakit. Akibat daripada sumbatan di bagian otak-otaknya itu. Di otaknya dia itu ada benjolan besar. Ternyata ketika saya telah, ada benjolan besar seperti itu. Dan memang harusnya dioperasi ya, dioperasi, dibuang seperti itu. Cuman izin Allah saya ambil, itu bisa saya pindahkan seperti tadi aja ya. Saya pindahkan tek gitu. Akhirnya dia pindahkan seperti itu. Dan sekarang setelah sumbatannya hilang ya kembali normal gitu seperti itu. Dan itu sama sekali bukan gaib ya? Tidak ada gaib-gaibnya, Bang. Tidak ada gaib-gaibnya. Nah ini kan menarik, Bang. Artinya kalau secara masyarakat umum awam melihatnya ini kan di saat mau sholat dia teriak-teriak, dia emosional, artinya wah ini ada jin jahat nih yang nempelin dia kalau mau sholat. Bahkan dia udah dipasung, Bang. Sampai dipasung, dikasih headset, ayat-ayat suci gitu. Karena kan ya orang tua kan kadang-kadang pengen ngeliat anaknya sembuh walaupun dengan cara apapun. Akhirnya dia datang ke sini, ke sana. Ya kadang-kadang dapat informasi salah bahwa ini kena ini nih, kena ini gitu. Tapi kalau saya tidak mudah tertipu dengan hal itu. Jadi ya setelah saya pelajari, ternyata ini gitu. Itunya aja yang saya buang dan alhamdulillah sekarang normal seperti itu. Nah ya itu dia, Bang. Maksud saya menariknya kan ini seperti saya bilang tadi, orang awam yang melihat ini akan langsung mengasumsikan ada jin jahat yang menempel ke dia. Iya, kemarin juga ya kan? Belum lama inilah, mungkin 5 hari ke belakang ini, Bang, ada ibu-ibu diantar sama keluarganya. Dia udah kemana-mana, bahkan dia pulang berobat mampir ke sini. Ya kata dia ceritanya, ya mungkin halu dia atau bagaimana ya, Bang, karena ada sebuah kepercayaan katanya ketika dia bawa mobil tiba-tiba si tangannya itu tak gitu, kerasa seperti ada yang mukul. Dan pada waktu itu ya, dan itu dirasakan sama dia sekitar 7 bulan. Dia nggak bisa, kayak abang lah, nggak bisa ini gitu, kata dia. Dia ngomong ke saya itu, Pak ini saya dipukul setan, kata dia. Saya ketawa kan, ya udahlah ke ruang praktek. Saya pegang paling 3 menit, Bang, terus udah bisa dia, oh iya ya udah sembuh ya, gini-gini. Ya udah gitu, jadi
sesuatu hal yang memang kalau kita sugesnya sampai ke hal itu akan nyampe dengan hal apa yang kita Akan suges. jadi benar. Betul, seperti itu. Makanya kenapa saya tidak pernah terganggu dengan apa yang dirasakan sama pasien ya. Artinya pasien saya mengatakan, saya Pak dipukul setan. Kan nggak bisa ngangkat Bang. Nggak bisa ngangkat. Kata saya, ya dalam hati saya, ini sembuh gitu. Sampai saya pegang bla bla bla, ya sembuh memang kenyataannya 7 menit itu sembuh. Gitu seperti itu. Bahkan dia ya bilang ke saya, Pak ini kok sembuh? Ya karena saya menghargai apa yang ada di pendapat dia. Kata saya, setannya udah saya ambil, udah saya makan, kata saya gitu. Ya padahal mah bukan dipukul setan, mungkin ada saraf yang memang kan saraf itu kan ada otot sadar dan otot tak sadar ya. Yeah. Nah mungkin otot tak sadarnya itu yang kena, gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan oleh gangguan itu, gitu. Jadi seperti itu. Nah itu dia tuh. Jadi ini bener ini bro. Soalnya tadi gue sendiri udah sebelum podcast, gue ngukurin boy. Kaki gue panjang sebelah bro. Serius, kaki gue panjang sebelah. Dan itu kenapa itu bang tadi? Jadi gini bang, siapapun, maaf ya, jadi siapapun tidak pernah setahu, maksudnya sedetail itu. Kalau saya hanya ngelihat dari ukuran kaki aja, kalau kakinya panjang sebelah, akan saya obati yang pendeknya itu bang. Nah itu serangan-serangannya itu di bagian yang pendek. Jadi itulah manfaat daripada ruku ya. Kalau kita sholat kan ada ruku. Nah itu ruku dengan benar itu akan mengobati ke badan kita gitu. Kalau kita ruku atau gerakan sholat yang bagus itu akan mengobati gitu. Seperti itu. Kan kalau orang-orang yang cenderung kena stroke atau biasanya orang yang cenderung kena stroke itu mungkin di bagian bab wudunya dia tidak terlalu hafal. Kadang-kadang kan kita kalau wudhu itu kan yang penting wudhu gitu kan. Sebetulnya kalau wudhu itu tidak begitu caranya. Jadi kalau wudhu itu kenapa harus ditekan? Karena itu akan menghilangkan purin-purin atau sumbat-sumbatan yang ada di tiap ini sendi-sendi ini luas ya. Jadi kalau wudhu ya ditekan. Ditekan. Seperti itu. Jadi kalau ini udah ngalir, ya yang lain juga ngalir. Seperti itu. Jadi ayolah berwudu dengan benar gitu. Jadi seperti itu. Karena kenapa di bagian wudu itu ada bagian tangan yang harus dibeginikan bang. Nah itu akan saya kalau memang mau dipraktekkan boleh lah. Nah jadi di satu titik itu mengenai 4 jari itu satu titik bang. Tapi di bagian ini kan disebutnya ibu jari. Nah ibu jari ini titiknya memang tersembunyi dia. Dan jarang orang ada yang tahu titik tertentu itu. Makanya alhamdulillah 14 tahun yang silam saya pelajari itu. Kenapa disebut ibu jari? Oh ternyata memang dia memiliki ya anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau ininya normal, yang lain normal. Gitu. Jadi kalau memang ada orang yang kena stroke sampai tangannya ini, hanya ibu jarinya aja yang dipegang dan yang lainnya akan nurut. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Dari ilmu wudu berarti? Wudu, jadi dari ilmu berwudu. Kenapa wudu itu hukumnya fardu ain atau... Jadi kan biasanya orang yang nggak berwudu kan nggak boleh sholat kan. Nah itu jadi kenapa saya pelajari itu ternyata manfaatnya itu tinggi. Ya kenapa harus cuci muka, ya itu biar seperti itu. Jadi ada sinus bagian hidung itu biasanya dia mengobati daripada sinusitis atau yang lain-lainnya. Bahkan kalaupun sampai mata itu bisa terjadi minus atau plus atau silinder itu pun dari berwudu. Nah, bisa juga dari sholat yang benar. Jadi posisi sholat yang benar itu yang akan mengobati daripada tubuh kita gitu. Ketika atahiyat itu fungsinya apa? Ketika Robbik Firli itu fungsinya apa? Itu nanti dipraktekkan dengan benar, insya Allah badan kita sehat. Sangat sehat. Jadi orang misalnya sakit pinggang, kan pinggang cenderung dengan ginjal. Nah, kenapa sering sakit di pinggang? Mungkin rukunya nggak bagus. Seperti itu. Jadi ruku yang di ruku itu kan pengobatan ginjal, Bang. Jadi ruku dengan benar itu insya Allah ginjal kita terjaga. Seperti itu. Nah, kalau ketika kita Robbik Firli itu ngejaga lambung kita.
Nah, kalau misalnya atahiyat, kenapa harus jempol kaki nancep ke ini? Itu buat ke diabetes, Bang. Jadi diabetes kita terjaga seperti itu. Gitu. Jadi tapi itu pendapat saya ya, Bang. Mungkin kan pendapat orang berbeda. Jadi kalau saya karena saya mempelajari sholat dan wudhu itu, akhirnya di bagian pengobatan. Saya lakukan pengobatan itu ya bagian-bagian tertentunya aja, Bang. Misalnya sakitnya ginjal, oh saya pegang ininya, udah itu aja. Oh bagian, diabetes, berarti ininya. Udah itu aja, karena insya Allah ya itu gerakan sholat itu adalah penyembuhnya. Gitu. Penyembuhnya seperti Berarti bisa saya potong sebentar. Di sini dari wudhu sampai sholat itu menyehatkan ya? Sehat. Sehat. Artinya ini ada preventif kalau kita tuh punya penyakit apa, dengan kita sholat dengan benar, insya Allah bisa meminimalisir. Amin. Walaupun ada faktor luar itu, misalnya dia diabetes ya mungkin karena gulanya emang over ya kan, terlalu ini akhirnya jadi ini kena diabetes. Jadi gini, Bang, diabetes itu penyebab dari diabetes adalah lambung juga. Lambung. Di mana si lambung itu bekerja dengan tidak baik, itu kan dia akan mengirim plak-plaknya itu. Kan begitu dari lambung itu kan langsung ke ginjal. Nah, ginjal itu yang bekerja keras kan. Nah, itu jadi sisa daripada plak tadi atau purin atau lemak itu dia sampaikan kepada pankreas. Nah, jadi sisa daripada kotoran di ginjal itu disampaikanlah ke pankreas. Nah, pankreas kita tidak bagus, otomatis darah tidak akan bagus. Pankreas selalu berhubungan dengan jantung. Gitu. Jadi orang yang kena pankreasnya otomatis kena jantungnya. Seperti itu. Kenapa ada Allahu Akbar, yaitu supaya jantung kita juga terjaga. Diafragma, paru, dan jantung itu dari gerakan ketika kita takbiratul ihram atau ngangkat kedua tangan itu tujuannya buat jantung seperti itu. Untuk jantung. Jadi tidak sembarangan lah seperti itu. Iya, Islam luar biasa ya. Setahu saya ya, Bang, setahu saya itu seperti itu. Jadi setahu saya itu ternyata sholat adalah obat dari segala obat gitu. Ya kenapa ada, maaf ya Bang, kenapa ada sholat sunnah? Artinya mungkin tahajud atau mungkin sholat fajar atau sholat yang lain. Itu sholat tahajud itu sudah ada hitungan-hitungan di mana nanti aura bumi itu berwarna apa. Nanti misalnya ketika kita sholat fajar, Bang, sholat di pagi hari atau sholat ketika matahari terbit ya, sholat apa namanya, sholat sunnah ini. Nah itu di mana itu segala kebaikan bumi sedang berproses. Jadi warna bumi itu berwarna ungu. Nah itu jadi dia kan lagi menyerapnya isi daripada bumi gitu, diserap oleh matahari kan. Nah kenapa ada yang namanya sholat di pagi hari itu seperti itu. Nah itu tujuannya yaitu buat kesehatan Bang gitu. Seperti itu. Yang tadi itu udah luar biasa ya, bahwasannya sholat dan wudhu itu bener-bener manfaatnya yang mungkin banyak orang nggak tahu Bang ya. Nah di sini saya pengen tahu, selama Abang mengobati ini kan nggak hanya medis melulu. Artinya ada sesuatu yang memang nyata-nyata dari non medis, dan ini memang benar bisa mengganggu kita secara kesehatan maupun mental. Ini contoh kasusnya pernah nggak Abang alamin itu seperti apa Bang? Suatu ketika ada seseorang yang memang ngerjain seseorang lah gitu. Ya bahasanya seperti itulah. Itu bisa terjadi Bang, bisa terjadi. Dan memang ada kasus seperti itu? Ada banyak jadi kasus. Itu gimana tuh ceritanya Bang? Jadi ada teman yang suka dengan cewek. Nah sementara ada teman lagi yang suka, artinya si cewek ini diperebutkan. Nah tiba-tiba ya si yang akhirnya kena ini, setiap dia ngelihat cewek dia pasti lari dan ngejerit-jerit. Jadi dia seakan-akan benci kepada, jadi dibikin benci sama semua perempuan. Pengaruh sihir berarti? Iya, jadi kalau ada perempuan, pada waktu itu kan masuk ke rumah, padahal ibu saya lewat, dia lari Bang, lari, karena ibu saya kan perempuan, jadi kata keluarganya siapapun yang perempuan pasti dia akan jerit-jerit gitu. Seperti itu. Jadi pada waktu itu ya akhirnya izin Allah ya saya obati lah gitu. Izin Allah ya, ya karena saya kan
karena dia datang ke saya. Karena saya prinsipnya gini Bang, siapapun yang datang ke saya itu udah pasti izin dari Allah. Benar. Jadi izin dari Allah. Dan kalau saya selalu begini, ketika ada seseorang yang minta tolong saya, langkah pertama saya adalah saya serahkan dulu ke Allah. Ya Allah, ada seorang hambamu yang datang kepadaku itu karena inginmu, maka berikanlah aku kekuatan untuk menolongnya ya Allah. Jadi ada setiap yang datang ke saya itu saya pasti akan serahkan dulu ke Allah. Pasti saya serahkan dulu ke Allah. Itu baik medis ataupun non medis. Karena ya itu saya, karena gitu la haula wala quwata, tidak dia bisa datang ke tempat saya kalau memang tidak perintah Allah. Gitu. Jadi dia datang ke rumah saya itu karena memang Allah yang mau. Makanya saya serahkan lagi ke Allah bahwa dia datang karena Allah, itu aja. Dan saya yakinnya bahwa saya ngobatin pun ya Allah yang mau, gitu aja. Jadi yang nyembuhinnya ya bukan saya juga. Iya, iya. Gitu. Jadi kata guru saya, pegang aja apanya, insya Allah ada kekuatan Allahnya di situ. Kalau kamu minta tolongnya ke Allah. Itu orang tua saya itu nitipinnya itu. Dua 24 tahun dia mengalami maaf ya gangguan di nalarnya, di otaknya, nggak tahu. Kalau menurut cerita keluarganya, dia mempelajari sebuah kekuatan karena dia pernah punya cita-cita dia harus memiliki finansial. Artinya mungkin paham lah Bang ya. Nah jadi Ilmu kanuraga. ya Kayak buat Pak. betul. Karena dia hidup dan tinggal di daerah di mana daerah itu Keras. memang satu keras, kedua memang daerah pabrik-pabrik besar Bang, pabrik-pabrik besar. Oh, banyak jawara lah. Ya betul, dan preman-preman lah ya, artinya nyari uangnya lewat situ. Nah nggak tahu apa cita-cita dia seperti apa. 24 tahun dia sakit. Nah dia sakit, alhamdulillah masih ada orangnya, masih ada, tapi banyak kemajuan Bang. Artinya banyak kemajuan gini. Dulu tuh dia, sorry saya potong, sebelumnya pas sakitnya itu gimana di awalnya? Dia Yang dirasain? kalau kumat itu dia berdiri lama, bisa 41 hari dia Berdiri 41 hari? Iya, nggak makan. Nggak makan. Jadi kalaupun dia pengen naik ke genteng aja cuman pleng gitu, ya bisa. Udah bukan dia isinya itu. Ya Allah alam ya. Cuman itu kan obrolan dari ibu keluarganya lah. Ya. Kesaksian keluarga. Kesaksian keluarga. Oke. Nah, karena dia datang ke saya, bagaimana ini ya Allah, saya nggak pernah nanganin hal seperti itu. Ya akhirnya cuman saya ajak ngaji dan berzikir bareng-bareng dengan keluarga. Karena kan di rumah saya kan setiap malam Jumat itu zikiran. Cuman yang saya perhatikan, si orang ini nggak ngamuk, malah dia enjoy dengan zikiran. Dia enjoy, dia juga ikut zikir. Dan alhamdulillah 3 minggu pertemuan, 3 Jumat pertemuan itu, sekarang dia udah kerja. Saya kasih aktivitas karena keluarganya itu kan di bagian kayak ngangkat karung, artinya ngambil beras di sawah-sawah. Nah sekarang dia udah bekerja, gitu. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu siapapun yang kata keluarganya, kan keluarganya itu manggil saya Abah. Bah, ini diobatin, banyak orang jadi korban. Jadi ketika ngobatin itu namanya sungkawa. Diobatin lah sungkawa, artinya diobatin oleh mungkin maaf lah ya orang yang mungkin bisa gitu. Tapi si orang bisa itu muntah darah. Bahkan ada yang beberapa orang yang meninggal ya, 2 apa 3 lah yang meninggal. Dia mengobati jadi korban. Yang mengobati jadi korban. Oke. Itu seperti itu. Jadi kalau di saya, makanya keluarganya itu berharapnya ke saya. Cuman saya juga kan ya maaf, saya nggak kan, kalau saya tidak pernah ngerasa ngobatin, cuman
ngaji sama zikir aja bareng-bareng. Ya sekarang ini udah ada perbedaan. Yang tadinya nggak pakai sendal, sekarang pakai sendal. Sekarang udah bisa mandi sendiri, udah bisa ikut kerja walaupun ngangkat-ngangkat karung. Prosesnya sudah ke arah lebih baik. Alhamdulillah, ya alhamdulillah dia proses. Cuman kalau ke saya tatap-tatap mata tuh dia nggak berani, selalu buang pandangan. Tapi kalau ke orang itu kelihatannya galak dia bang. Tajam kalau ke orang. Bahkan beberapa orang teman-teman zikir saya itu ngeri deket sama dia itu. Ini orang ngeri lah kayak gitu. Karena ya mungkin ketakutan dia aja ya. Karena kan cuman saya memperlakukan dia ya seperti orang yang biasa aja, dalam arti kata ya dia kesini. Sekarang bahkan udah mulai belajar wudhu. Nah, ada juga yang lebih aneh. Jadi gini bang, ada orang yang memang tidak saya kenal, cuman nggak tahu dia lewat telepon ke saya. Setelah saya ngobrol dengan dia nangis sampai di telepon pun nangis bang. Dia kalau nggak salah orang Jawa Timur ya, dia punya toko berlian, toko emas, artinya dia hidupnya mapan. Suatu ketika dia datang ke ngelihat orang mau bunuh diri bang, perempuan mau bunuh diri. Nah kan sifat manusiawi dia kan kasihan dong, dia ke situ. Terus diobrolin, kenapa kamu membunuh diri? Dia ceritanya bahwa dia itu ekonominya bla 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 bla. Akhirnya ditolong tuh sama si ibu tadi. Tapi sampai ya udah ibu ke rumah saya, dikasih makan, dikasih uang, bahkan disangu bang, disangu selama sebulan nggak usah ini dari saya. Nah akhirnya kan pulangnya dianterin kan ke rumah si ibu itu, Nah dia minum bang, minum di rumah si ibu itu. Ketika dia pulang, ya dia cerita ke saya itu, anehnya tuh dia pengennya ketemu aja dengan si ibu itu dan suaminya, pengennya ketemu aja. Bahkan maaf bang, tokonya aja udah diambil sama keluarganya si itu. Bahkan warisnya aja udah ganti nama bang. Si ibu ini sekarang hidupnya maaf ya di Cina. Hidupnya sampai dia kadang-kadang kalau kan ibunya dia itu sakit di Indonesia bang, kadang maaf ya dia sampai jual diri bang. Astagfirullahaladzim. Iya sampai dia jual diri, nangis ke saya, demi Allah bang, sampai Pak tolongin saya. Ya ini saya ya harus bantu gimana, orang dia posisinya di Cina kan. Iya. Nah kalau setiap malam Jumat dia pasti telepon saya, Pak saya sediakan ini. Jadi ternyata bang, apa yang kita doa itu nggak mungkin nggak didengar sama Allah. Pasti didengar. Sekalipun jarak Indonesia-Cina itu ada reaksi bang. Ada reaksi. Beda. Cuman bukan tuntutan ya. Pak bisa nggak kembaliin harta-harta saya? Kata saya, Bu itu bukan jalur saya. Itu bukan jalur saya Bu. Maaf saya nggak bisa nolong seperti itu. Nah, kabarnya dia sekarang sudah tidak seperti kemarinnya gitu. Jadi dia tetap kerja, dia di Cinanya jadi TKW ya. Cuman kalau buat ngirim-ngirim itu dia udah mulai bisa. Oh, udah mulai bisa. Iya. Sampai anaknya itu kan anaknya tahu kalau ibunya itu banyak warisnya. Cuman ibunya itu nutupi bahwa dia itu dikemat. Itu dikemat sama seseorang nih. Dan itu pun ceritanya serem bang. Gimana? Suatu ketika dia sedang nunggu toko yang pada waktu itu ya. Ada orang yang beli emas. Sampai dia ngomong gini, Ibu sakit? Enggak kata dia, Ibu sakit. Akhirnya diobatin lah sama si bapak itu karena kasihan. Ya menurut cerita dia nih, karena kasihan diobatin. Ketika diobatin di tempat itu di tempat itu nih Bu, yang minum air dari saya. Ketika si ibu itu minum dari bapak itu, si bapak itunya yang muntah darah, yang nolonginnya dan dia udah nggak mau ditolongin bang, karena setiap yang nolong jadi korban. Oke. Nah jadi ya betapa, tapi itu kan cerita dia ya, iya. Cerita dia. Dan ya saya harus percaya dan tidak itu. Ya karena dia cerita gitu. Karena dia cerita ke saya, ya saya harus bagaimana. Tapi
Yang saya lihat sekarang ini sudah bisa ngirim ke anaknya, ke orang tuanya. Itu aja yang saya maksudnya cerita baiknya aja lah seperti itu. Seperti itu cerita baiknya seperti itu. Ada hal-hal yang mungkin secara logika tuh nggak masuk gitu Bang. Seperti itu. Jadi saya beranggapan bahwa memang ya itulah Bang, tergantung niat ya, orang belajar apa, niatnya kemana. Seperti itu. Ya, artinya memang hal-hal seperti itu nggak bisa kita menafikan juga, memang ada juga ya, memang dari sesuatu yang di luar medis yang bisa menyerang seseorang itu ada juga berarti ya. Ada Bang, biasanya didatangkan dari kebencian-kebencian Bang. Oke. Jadi gini, ketika itu saya kedatangan seseorang yang, oh iya ada cerita lucu juga. Jadi dia itu penyakitnya epilepsi dan dia juga ngikutin, kan epilepsi mah ada program ya. Ada program. Cuman karena pengen cepat sembuh, akhirnya dia kemana-mana lah, kemana-mana, berobat kemana-mana. Itu yang dia rasakan itu aneh-aneh aja Bang. Jadi ketemu saya itu, saya obatin hari itu, ya hari itu juga sembuh. Jadi yang dia itu datang ke saya itu dalam sudah janda ya, anaknya masih 1,5 tahun, janda, anak 1,5 tahun. Ketika saya obatin dia itu kan dia, Bu ini epilepsi nih kata saya. Iya, kata orang, kan ada orang tuanya. Iya betul Pak, saya juga ikut program di rumah sakit. Oh iya, tapi ketika saya ngobatin itu, maaf ya Bang, bau banget. Di bagian kewanitaannya bau. Oke. Akhirnya saya kaget kan, ngobatinnya kaget kan, kok bau nih ya. Akhirnya saya dengan ngerokok lah, ngerokok. Ya, yang satu nyala aja di asbak, yang satu ya saya rokok karena memang maaf bau banget. Nah saya minta petunjuk ini bla 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 bla, ya saya pegang hari itu langsung hilang baunya Bang, karena langsung kencing kan dia, kencing ke kamar mandi saya yang bau Bang. Tapi si anak itu udah langsung, alhamdulillahnya langsung sembuh karena ada beberapa titik yang saya ini ya. Jadi awal-awalnya katanya dia sering mensnya sering sakit awal-awalnya. Jadi mungkin di bagian fallopinya atau di bagian organ kewanitaannya itu, sehingga ada serangan-serangan seperti kayaknya kanker serviks kayaknya gitu. Kanker serviks. Kanker serviks ya. Alhamdulillah ya, yang kata orang-orang katanya ganas, tapi izin Allah ya sembuh seketika itu juga. Bahkan saya pernah dengar nggak Bang yang namanya skrijo apa sih penyakit yang dua? Skizofrenia ya. Ya itu ada salah satu pasien saya Bang. Oke. Dan sekarang alhamdulillah dia udah bagus lagi. Bahkan sekarang dia belajar sholat, belajar bla bla bla. Jadi bawaan daripada, maaf Bang ya, skrijo itu didatangkan dari Halu kan. Karena dia tinggalnya kan dulu di Wina, di daerah Wina dia. Di Eropa. Di Eropa. Karena kan di sana bebas pakai yang bla bla bla. Pindah ke Indonesia dia nggak ketemu karena hukum yang berbeda, akhirnya kena skrijo dia. Saya itu 1 tahun Bang, ngobatin dia itu 1 tahun. Seperti itu. Jadi itu pengalaman ya. Jadi jangan dianggap karena kan pertanyaan ini kan pengalaman aja. Betul. Dan demi Allah saya tidak pernah bisa apa-apa karena saya tadi itu segala-galanya saya serahkan ke Allah, itu aja. Saya serahkan ke semuanya ke Allah, bahwa Allah sudah yang Maha Pengatur tadi ya mempertemukan saya dengan Dia gitu. Bahkan yang lebih aneh, stroke itu hanya lewat HP pun insya Allah bisa. Misalnya ada orang stroke nih, kan repot Bang. Repot dia di Palembang, di daerah Lahat. Bang mau ke sana tapi saya nggak punya finansial. Bang, gimana Bang, tolongin saya. Ya udah, minta nomor telepon, akhirnya saya telepon, hanya lewat video call. Demi Allah Bang, banyak yang sembuh. Oke. Seperti itu. Jadi saya karena apa? Itulah Allah kalau udah mau gitu. Karena stroke itu harus saya kembalikan kepada si penderita Bang. Kalau penderitanya itu cengeng, diobatin sakit, dia nggak akan pernah sembuh Bang, karena ketakutan dia. Orang yang stroke itu halunya tinggi, padahal belum pernah jatuh tapi seakan-akan mau jatuh. Itu seperti itu. Jadi ketakutannya berlebih lah orang yang stroke itu. Halunya tinggi, seperti itu. Jadi ya itulah alhamdulillah, mungkin
Allah menitipkan saya sesuatu yang saya akan simpan baik-baik, dan ini adalah bukan pekerjaan ya Bang, tapi saya akan rawat baik-baik apa yang telah Allah titipkan. Jadi kalau di saya jangan pernah takut tentang finansial. Nah, ini menarik nih, saya potong. Di Abang ini dikenal kalau bahwasannya pasien Abang ini rata-rata orang yang orang yang kurang mampu justru. Ada yang mampu Bang, sampai sekelas, maaf lah Bang ya, mungkin artis nasional udah saya pegang. Oke. Terus bahkan ada yang pejabat-pejabat saya pegang. Tapi ya itu aja, saya nggak pernah bukan tidak doyan dengan uang Bang, tapi kalau dia ngasih ya paling saya bagikan ke yatim. Ya saya bagikan lagi, saya serahkan lagi ke yatim. Karena saya ngerasanya yatim itu bukan pilihan Bang. Yatim itu kesehariannya menderita hidupnya. Iya. Jadi yatim bukan keinginan dia ingin jadi yatim. Saya kemarin menangis Bang. Ada salah satu keluarga yatim yang masih kecil-kecil. Bulan kemarin saya masih bisa ketemu. Begitu bulan selanjutnya saya ingin ngasih sedekah ke dia, ternyata adiknya nggak ada. Saya tanya kan, adik kamu kemana? Meninggal Om, masuk ke sumur. Jadi kan ibunya kan kerja Bang. Ibunya tuh kerja ngebantu nyuci apa. Cuci. Adiknya masuk ke sumur. Gitu. Ada saksi hidupnya ada. Ya saya tuh nangis Bang, nangisnya ya Allah sampai segitunya gitu. Jadi kenapa saya sayang mereka gitu? Karena ya bukan pilihan Bang. Yatim itu bukan sesuatu yang keinginannya. Mereka tuh inginnya mah hidup lebih makmur, hidup lebih seneng gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa yatim saya yang sekarang sudah sukses ya, udah kerja, udah menikah dan punya penghasilan yang bagus. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang pun kadang-kadang suka, ayah punya rokok nggak? Mampir ngasih rokok gitu. Kata saya udah ayah lagi ada rezeki. Nah itu. Jadi berhubungan dengan itu ya mudah-mudahan ini keinginan Allah ya Bang. Jadi mudah-mudahan ini keinginan Allah. Jadi saya ingin selalu, keinginan mah pengen saya ini selalu punya gitu. Tapi kan nggak begitu juga. Kalau saya pun punya belum tentu saya juga sayang mereka kan. Iya kan? Artinya penghasilan banyak mungkin apakah saya cinta yatim belum tentu juga. Betul. Seperti itu. Nah ini bisa dibilang orang yang sakit. Bang, ngopi Bang? Ya silakan, ayo Bang, ngopi. Yang mau datang ke Abang, jangan pernah khawatir masalah finansial berarti Bang ya? Insya Allah datang aja ke sini. Insya Allah datang aja. Datang aja. Kalaupun memang tidak sembuh berarti kan bukan saya yang mau Bang, tapi di situ kan ada tangan Allah ya. Iya. Kalaupun memang itu sembuh ya berarti Allah yang mau. Itu aja kalau saya Bang. Yang penting dia mau datang ke saya, ya udah saya tolong. Kebanyakannya yang stroke itu orang-orang yang, maaf ya Bang ya, sekarang ini mungkin dia sampai ada yang jual rumah untuk beli obat, ada yang jual motor. Ya kalau saya pribadi punya anak, terus saya yang sakit, ya siapa yang nyari uang? Jadi saya tuh selalu melibatkan diri Bang. Jadi kalau bapaknya sakit, otomatis anak istrinya terbengkalai. Iya kan? Jadi kalau bapaknya sakit, siapa yang nyari duit? Kan harusnya bapaknya, cuman kan bapaknya sakit. Makanya, ayolah datang ke sini gitu. Ayolah datang ke sini. Dan sudah puluhan orang Bang yang saya tolong. Alhamdulillah. Jadi puluhan orang datang ke sini, baik itu yang dari Lahat, yang dari, maaf ya, ada yang dari Manado, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jepara, ya dari mana-mana. Kalaupun mereka tidak bisa datang, saya yang telepon Bang. Saya yang telepon mereka, ayo udah gini. Yang penting, artinya gini, saya cuma sarankan pegang ini ya, pegang ininya. Dan berulang-ulang gitu. Intinya Abang mencoba meringankan mereka supaya tidak ada beban biaya lagi untuk datang. Iya, bahkan gini, kalau saya, kan banyak yang datang untuk belajar. Catatannya yang penting lu lillahi ta'ala gitu. Seperti Tangerang tuh ada yang saya ambil. Bahkan ketika sudah jadi saya simpan di Tangerang. Bahkan pasien dari Tangerang tuh nggak usah ke saya, tuh ada anak saya di sana. Temuin anak saya. Jadi kan dia nggak repot. Benar Bang.
Gitu. Jadi yang di Lampung pun temuin Pak Ustadz ini, salam dari saya. Nah jadi nggak perlu dia yang ke sini atau saya yang ke sana. Bahkan saya diajak di punten Bang ya, di sebuah aplikasi di mana saya suka kadang-kadang untuk edukasi buat tunanetra, untuk yang bisu gitu. Dan kadang saya selalu menangis Bang kalau bicara dengan mereka ya. Saya selalu menangis karena dia punya hak bahagia gitu. Hak bahagianya itu yang hilang. Nah, dari apa yang kita sudah bicarakan panjang lebar Bang ya, itu ada nggak sih pesan-pesan Abang nih terhadap apa yang Abang jalanin sekarang buat yang pada nonton di rumah sekarang nih Bang? Satu, selalu berdekatan dengan Allah, selalu percaya kepada Allah Maha semuanya. Jadi itu aja, dekatkan dirimu dengan Allah, karena ketika kita merasa akan dekat, Allah itu jauh lebih dekat dengan diri kita. Jadi selalu apapun bentuknya, karena kalau ngelihat dari bahasa la haula wala quwata itu, manusia bisa begini dan begitu tuh karena izin Allah. Jadi semuanya serahkan ke Allah. Baik itu kehidupan yang dirasakan, entah itu mungkin pahit, karena Allah yang mau. Jadi bukan kita yang mau. Tapi insya Allah kalau kita memang punya keyakinan bahwa ini keinginan Allah loh gitu, insya Allah ya Allah akan seperti itu gitu. Itu karena para nabi pun begitu gitu, seperti itu. Jadi hanya sabar dan sholat yang bisa nanti yang akan nolong itu Bang ke semuanya gitu. Wasta'inu bisobri wasolah, itu aja. Jadi sabar, tetap sabar ketika diuji oleh Allah, dan sholat sebagai penyembuhnya. Seperti itu. Jadi ada semua di sana udah ya. Ada di sana. Nah, yang terakhir lagi Bang, sebelum saya tutup, ini pasti akan ada nanti yang para penonton ini yang mungkin menonton konten kita ini tiba-tiba, oh iya, mama saya sakit, mungkin punya harapan terhadap Abang. Misalnya, bisa nggak ya Abang coba nolong, misalnya keluarga saya atau segala macam, dan misalnya mereka minta nomor Abang atau mau datang ke sini ke Serang ini Bang, Abang apakah bersedia Bang? Insya Allah saya bersedia Bang, karena satu keyakinan saya harus bermanfaat buat yang lain. Jadi siapapun yang, bukan berarti saya megang penyakit ini bisa, enggak. Tetapi saya selalu akan menolong. Karena keputusannya kan Allah, yang nyembuhinnya juga Allah. Tapi saya insya Allah siap, saya ikhlas, saya ridho, nolongin siapapun yang memang butuh pertolongan saya. Selagi memang dia minta tolong, saya tolong. Dan saya nggak akan pernah lihat siapapun dia, apapun agamanya ataupun dia kaya dan miskin, saya nggak pernah lihat itu. Cuman saya inginnya, yuk yang sakit kalaupun memang ikhlas minta tolong ke saya ikhlas nolongin, itu aja. Okay. Jadi saya akan selalu siap nolong orang-orang yang minta pertolongan ke saya, karena itu udah mungkin izin Allah gitu, seperti itu. Oke, brother, nih artinya gue sudah mengkonfirmasi langsung ya ke beliau kalau memang bahwasannya beliau bersedia untuk kalaupun ada yang para penonton di rumah ternyata memang punya keluhan kesehatan atau apa, mungkin nanti nomor teleponnya bisa saya sampaikan nanti hubungin ke admin kita, nanti bisa konsultasi dulu. Kalau memang bisa dari by phone aja dulu ya. Siap. Atau kalau memang butuh penanganan yang memang harus ketemu ya mungkin Abang yang lebih tahu ya. Betul. Oke, brother. Luar biasa ya, mudah-mudahan kita doain Abang ini supaya sehat selalu dan tetap, amin, ya Allah, bisa ya Rabbal Alamin, untuk menolong sesama. Oke Bang, sebelumnya saya makasih banyak. Sama-sama Bang. Udah aduh. Iya, sama-sama Bang. Udah diterima ini, udah bro. Ini jam 4 pagi loh, gue sudah jam 4 pagi gue diterima, dikasih makan, dikasih minum, baik banget, disuruh mandi, diobatin tadi gue juga sama Bang Chandra. Jadi luar biasa, mudah-mudahan berkah Bang ya. Amin, amin. Ya Oke. Rabbal Alamin. Gue Arfi dari Jajah Malam dan Bang Toto pamit undur diri dulu. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.